Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala rajulun lisabni bi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa li an a'lama idza ahsantu wa idza asatu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza sami'ta jironaka yaquluna qad ahsananta faqad ahsananta wa idza sami'tahum yaquluna qad asa'ta faqad asa'at. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan seseorang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana aku dapat mengetahui kalau aku berbuat baik dan kalau aku berbuat buruk? Supaya tahu ketahuan baik dan buruk. Nabi SAW menjawab, apabila engkau mendengar tetangga-tetanggamu mengatakan bahwa kamu telah berbuat baik, maka sungguh engkau telah berbuat baik. Dan apabila engkau mendengar mereka mengatakan bahwa engkau telah berbuat buruk, maka sungguh engkau telah berbuat buruk. Hadis riwayat Tabarani dan para perawinya sahih. Majma'uz Zawaid. Jadi kalau kita ini pengen tahu kita ini telah berbuat baik atau berbuat buruk, maka kita tanyakan daripada tetangga-tetangga kita, daripada keluarga kita. Apabila mereka mengatakan buruk, maka buruklah kita ini. Walaupun kita merasa baik, tapi apabila mereka mengatakan buruk, maka buruk. Dan walaupun kita merasa salah, merasa kurang baik, tetapi keluarga kita mengatakan baik, maka baiklah kita. Jadi buruk dan baiknya kita ini tergantung daripada orang-orang terdekat kita. Ya. Apabila kita merasa kita ini benar, maka tanyakan kepada tetangga-tetangga kita, kepada keluarga kita. Kita merasa buruk pun tanyakan kepada. Dan kita tidak boleh daripada yaitu kita dikatakan buruk, kita tidak terima. Kalau kita dikatakan buruk, kita terima saja. Memang kita ini buruk. Kalau kita baik, maka kita akan dikatakan baik. Itulah daripada terjemahan hadis yang tadi ya. Sekarang kita akan satu hadis tadi. Akan satu hadis lagi. Yang tadi tentang ikramul muslimin, ikram, dan ini yang kedua yaitu tentang ikhlas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabairis titolatal mar'i fi irdi rajulin muslim bi ghairi haqq. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah menghina kehormatan seorang muslim tanpa hak kebenarannya.
Hadis riwayat Abu Dawud. Bab gibah. Jadi dosa yang paling besar itu ya kita menghina seorang muslim. Jadi kita jangan main-main ya. Jangan suka menghina kepada seorang muslim. Karena itu adalah dosa yang paling besar. Kalau kita menghina orang muslim, mengutuk kita telah berbuat dosa besar. Sekali lagi, jangan menghina seorang muslim karena itu dosa yang paling besar. Kebanyakan manusia ini di dunia ini suka menghina seorang muslim dengan alasan-alasan tertentu. Mungkin karena kita tidak suka dengan sikap mereka, maka kita suka menghina mereka, mencemoohkan mereka, menggibah. Karena kita itu tidak suka dengan dia. Apabila kita walaupun dia itu baik, walaupun dia baik, kalau kita tidak suka, maka kita akan menggibah dia. Tapi walaupun dia itu tidak baik, walaupun dia itu kurang baik atau tidak baik, tapi kita suka sama dia, kita akan katakan dia baik. Manusia itu kebanyakan seperti itu. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang orang yang tidak digerakkan untuk gibah, untuk menggibah orang ya, mudah-mudahan. Dan kita mudah-mudahan kita itu tidak mencaci seorang muslim. Karena mencaci seorang muslim itu berarti kita telah berbuat dosa besar. Segitu saja, jangan ada sudah dijadikan tentang fadilah ikhlas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yaskurin nas la yaskurillah. Diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Nasai bab orang yang berperang karena ingin mendapat upah dan ingin disebut-sebut sebagai pahlawan. Hadis nomor 31. Jadi adalah kita juga berbuat baik harus diiringi dengan ikhlas. Karena walaupun amal kita banyak, tapi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila amal kita sedikit, diiringi dengan ikhlas, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal yang tidak diiringi dengan ikhlas. Jadi kita berbuat amal itu harus dengan ikhlas. Jangan sampai kita berbuat kebaikan dengan mengharapkan sesuatu dari manusia atau dari siapa gitu. Kita karena kita khawatir amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbuat dengan ikhlas. Kita niatkan amal kita walaupun yang sedikit, walaupun yang besar, kita belajar ikhlas. Belajar mengikhlaskan daripada amal supaya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita dari dulu sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan. Diistiqomahkan setiap beramal kita diiringi dengan ikhlas. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sifat ikhlas. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan sifat-sifat ikhlas dalam beramal. Amal apa saja, yang kecil yang besar, kita ikhlaskan. Akan bab ini lagi, bab apa ya?
bab tabligh, ya, bab dakwah. Di sini ada bab dakwah, tabligh, bab tabligh, bab dakwah, bab tabligh, bab tabligh. Ya mungkin itu saja ya, karena mungkin lama kalau dilanjutkan. Nanti kita bertemu lagi di episode yang kedua, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanaka allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.